Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita, bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Ayuwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan nama-Nya, kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya. Dan marilah kita bersama-sama mengatakan bahwa aku memerlukan Engkau Tuhan, memerlukan pimpinan-Mu di dalam kehidupanku, memerlukan kasih-Mu di dalam aku menjalani kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita manusia yang lemah. Kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu marilah kita dengan setia bersimpuh di hadapan-Nya. Kita memuji, memuliakan nama-Nya. Dan marilah kita menjalani hidup yang benar, supaya kita dapat melihat kuasa-Nya di dalam kehidupan ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini Tuhan, di awal bulan ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas bulan yang baru ini. Oleh karena itu pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami menaikkan puji-pujian, kami sembah sujud kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca Hosea 12 ayat 3-7 yang demikian. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan mengganjarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel Yakub bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan Allah semesta alam, Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Amin. Kita tentu semua tahu siapa Yakub. Dengan segala kecerdikannya dan daya upayanya, akhirnya dia dapat menipu Esau kakaknya, sehingga Yakublah yang mendapat hak kesulungan. Apakah hal ini dipandang benar oleh Tuhan? Tentu tidak. Di mana di sini dikatakan di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, sehingga Yakub akan diganjar oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Apakah Yakub tidak tahu hal ini? Tentu Yakub tahu bahwa dirinya telah menipu kakaknya. Oleh karena itu, Yakub terus bergumul di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat 5 dikatakan ia bergumul dengan malaikat dan menang. Dan disitulah Yakub menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepada Tuhan. Disinilah kita melihat sebuah permohonan ampun yang luar biasa. Yakub yang perkasa, Yakub yang begitu cerdik, begitu cerdas. Sekarang Yakub bersimpuh di hadapan Tuhan. Ia menangis dan memohon kasih karunia dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang kita sembah, yang juga disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Ketika di Betel, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan ketika Yakub melihat semuanya itu, di sanalah Yakub kemudian mendirikan sebuah tanda peringatan bahwa Allah lah sang pemilik langit dan bumi, yang penuh dengan kasih sayang, adalah Allah yang memiliki segalanya. Oleh karena itu, dengan pengalaman iman yang dimilikinya, Yakub berkata kepada anak cucunya, engkau harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Di dalam pesan ini kita mendapati dua hal, yaitu kasih setia dan keadilan. Mari kita hidup di dalam kasih setia kita dan di dalam keadilan. Dan ketika kita sudah melakukan itu, dikatakan, nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi ketika kita sudah memohon ampun kepada Tuhan, kita hidup benar kepada Tuhan. Mari kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh sukacita, kita menantikan pertolongan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yakub yang seharusnya dihukum, dan Yakub memohon ampun, akhirnya keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa
pilihan. Bukankah ini anugerah Allah yang luar biasa? Oleh karena itu marilah kita percaya. Ketika kita sudah melakukan sabda Tuhan, kita sudah bersabar menjalani kehidupan ini, menantikan pertolongan Tuhan. Bersabarlah, menantikan Tuhan menghadirkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan selalu menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, sebab kita percaya seperti Allah telah menolong Yakub, maka Allah yang sama juga akan menolong kita pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita memasuki bulan yang baru ini dengan penuh sukacita, dan marilah kita menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Kita tetap memuji, memuliakan namanya, sebab dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepada Engkau. Tolonglah kami supaya kami senantiasa melakukan pertobatan setiap saat, mengakui dosa-dosa kami, supaya kami pun layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas bulan yang baru ini. Kami memohon Tuhan menolong kami di dalam menjalani bulan yang baru ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjagai kami. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan, kesedihan, ataupun di dalam keputusasaan. Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk para lanjut usia. Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan badan yang nyaman. Berkati anak-anak kami di dalam menempuh studi, kiranya Tuhan boleh berkati mereka. Berkati kaum muda di dalam meraih masa depan mereka, Tuhan juga menolong mereka. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Berkatilah keamanan bangsa kami, kedamaian bangsa kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.